Kuliahnya jam berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti. Yang kami hormati Sekretaris Badan, Sekretaris Direktorat Jenderal seluruh unit Eselon 1 Departemen Kementerian Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Dini Kusumawati atau yang mewakili, Inspektur 5 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Raden Patrik Wahyu Dwi Saksono atau yang mewakili, para pejabat Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, para pejabat perwakilan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga donor dari Kompak dan World Bank. Tamu undangan perwakilan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan unit Eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Suharti selaku narasumber, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, khususnya pejabat dan pegawai di Direktorat Dana Transfer Khusus. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di ruang Zoom dengan keadaan sehat dalam rangka acara pencanangan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi, Direktorat Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa bersama untuk kelancaran pada hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji. Kepada Bapak Haji kami berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan, para direktur, Bapak Ibu pejabat dan hadirin sekalian. Mari sejenak kita berdoa kepada pemilik jiwa dan raga kita, serta semua atribut yang kita miliki. Izinkan kami mengantar doa dengan cara Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi la ilaha illa anta. Antal karim. Lakal hamdu wa lakal syukr. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, dengan namamu kami melangkah. Dengan Rahman dan Rahimmu kami berharap. Berharap senantiasa dalam rindungan dan dekapan kasih-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami sadari kelemahan kami dalam menghadapi kedudukan dunia. Ampunilah dosa masa lalu kami yang kelam. Lindungilah kami dari ketergelinciran di masa depan yang akan membuat kami tenggelam dan dalam kehilangan cahaya kehidupan. Ya Allah, kami ingin kehidupan yang tenang dan bahagia. Alirkanlah rasa syukur dalam diri kami yang membuat kami bisa merasakan lembutnya kasih-Mu yang terus mengalir dari waktu ke waktu. Tumbuhkanlah pohon kesabaran dengan akar yang menghunjam, yang membuat kami dapat menahan beratnya godaan dan ujian kehidupan. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, hati yang bersih, jiwa yang tenang, yang membuat kami tetap damai dalam segala cuaca kehidupan. Ya Rahman, ya Rahim, sungguh kami ingin menjadi orang baik dan ingin menjadi agen kebaikan. Hari ini kami berkumpul, membulatkan tekad untuk melangkah bersama, menyongsong masa depan yang lebih baik, mewujudkan diri dan organisasi yang penuh integritas tanpa korupsi. Bantu kami, ya Allah. Bantu kami untuk mewujudkan
pribadi dan organisasi yang berintegritas, terbebas dari segala korupsi, pribadi yang berdedikasi, profesional dalam bekerja, dan maksimal dalam melakukan pelayanan. Jangan biarkan ada sebersit keburukan melintas dalam hati kami. Jangan biarkan ada berkelebat ide-ide jahat pikiran kami. Penuhilah hati kami ya Allah, pikiran kami ya Allah, dengan spirit kebaikan dan pelayanan. Dan bantulah kami untuk meninggalkan banyak jejak-jejak kebaikan. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami pekerjaan yang berkah. Jadikanlah pekerjaan kami ya Allah jadi ladang amal yang subur untuk bekal kehidupan akhirat kami yang abadi. Ya Allah, sembuhkanlah kami dari segala kesakitan, mudahkanlah kami dari segala kesulitan, lapangkanlah kami dari segala kesempitan, dan cukupkanlah kami dengan rizki-Mu yang halalan dan thayyib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan secara masif telah dilakukan sejak tahun 2000. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Keuangan terus melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam bidang pelayanan. Salah satunya adalah penggunaan call center DJPK, media telekomunikasi, konsultasi, dan pemanfaatan sistem informasi daerah yang terfungsi melalui tadi. Nah, untuk memberikan secara menyeluruh mengenai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan apa saja pelayanan yang mari kita simak video berikut. DJPK adalah unit di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengawal pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui rumusan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Berdiri sejak tahun 2000. Saat ini, DJPK untuk memastikan terciptanya pembangunan yang merata dan berkeadilan di 542 daerah di seluruh Nusantara. Terdapat 5 unit eselon 2 yang masing-masing menjalankan peranan penting sesuai tugas dan fungsinya. Direktorat Transfer Umum memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer umum. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer. Direktorat Dana Transfer Khusus bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer khusus. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi bertugas melaksanakan evaluasi atas pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan sistem, teknologi, dan penyajian informasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang semakin baik. Sekretariat DJPK berperan dalam menyediakan sarana prasarana agar keempat unit eselon 2 lainnya dapat melaksanakan tugas dengan optimal. DJPK didukung oleh lebih dari 500 sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme dalam pekerjaan. Mengusung semangat DJPK dalam genggaman, stakeholder atau masyarakat umum dapat mengakses informasi terkait transfer ke daerah dan dana desa melalui gadgetnya masing-masing. Bisa lewat website DJPK di www.djpk.kemenq.go.id atau menghubungi call center Dering DJPK 150-420 atau konsultasi online via video conference DJPK. Bisa juga mengirim email ke callcenter.djpk@kemenq.go.id.
Bahkan, berkonsultasi lewat WhatsApp juga bisa di nomor 0811 150 4207. Mudah kan? Dan yang paling penting, seluruh layanan DJPK tidak dipungut biaya. Baik. Bapak dan Ibu, pada tahun 2020, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi oleh Kemenpan RB. Nah, pada tahun 2021, Direktorat Dana Transfer Khusus berkesempatan untuk mendapatkan penilaian tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut struktur, tugas, dan fungsi dari Direktorat Dana Transfer Khusus, mari kita simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Direktorat Dana Transfer Khusus, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Saya Putut, saya Direktur Dana Transfer Khusus. Dana transfer khusus sangat bermanfaat untuk masyarakat karena dapat menjadi alat atau tools bagi pemerintah pusat untuk mendorong dan mengontrol belanja pemerintah daerah agar benar-benar fokus kepada layanan publik daerah dan juga sesuai dengan prioritas nasional. Apa saja dana transfer khusus? Terdiri dari berbagai jenis. DAK fisik, di mana DAK fisik ini sifatnya adalah pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, rumah sakit. Sementara ada DAK yang sifatnya non-fisik. Apa itu non-fisik? Adalah bantuan operasional untuk pelayanan publik, seperti bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, tunjangan profesi guru, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga punya hibah, merupakan suatu bentuk transfer yang menggunakan perikatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bisa berupa fisik, dan juga ada yang sifatnya non-fisik. Demikian pengenalan tentang Direktorat Dana Transfer Khusus. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ikuti bersama kegiatan pencadangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Direktorat Dana Transfer Khusus. Ini merupakan langkah awal dari pembangunan zona integritas di unit eselon 2 yang kita cintai ini. Untuk itu, mari kita ikuti bersama laporan dari Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kepada Bapak Putut Hadisatyaka, kami persilahkan. Biar masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Astera Primanto Bakti. Yang kami hormati Sekretaris Badan Sekretaris Direktorat Jenderal Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Dini Kusumawati. Yang kami hormati Inspektur 5, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Raden Patrick Wahyu Dwi Saksono. Yang kami hormati pejabat perwakilan dari Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga donor seperti Kompak, World Bank, dan lembaga lainnya selaku stakeholders. Yang kami hormati para tamu undangan yang berkenan hadir pada acara pencanangan pada pagi hari ini, serta para pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus
dan juga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir secara virtual maupun fisik pada pagi hari ini dalam acara pencanangan pembangunan wilayah zona integritas, wilayah bebas korupsi, ZIWBK, Direktorat Dana Transfer Khusus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada hari ini, Jumat 26 Februari 2021, merupakan hari yang bersejarah bagi kami, para pejabat, pegawai, dan seluruh komponen di Direktorat Dana Transfer Khusus, dengan disaksikan oleh Bapak Ibu, baik dari lingkungan internal DJBK maupun eksternal kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya selaku stakeholders. Pada kesempatan kali ini kami ingin mencanangkan komitmen kami untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan melayani ataupun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ZIWBK pada Direktorat Dana Transfer Khusus. Bapak Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa Direktorat Dana Transfer Khusus mempunyai tugas dan fungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer khusus. Direktorat ini mempunyai peran penting dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah di bidang transfer khusus secara adil, transparan, dan akuntabel. Direktorat Dana Transfer Khusus terdiri dari 4 subdirektorat, yaitu Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik, Ekonomi dan Kemaritiman, Subdirektorat DAK Fisik, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Subdirektorat DAK Non-Fisik, Subdirektorat Hibah Daerah. Selain itu, Direktorat DTK juga didukung oleh Jabatan Fungsional AKPD dengan sumber daya manusia sejumlah 80 orang terdiri dari 61 pria dan 19 wanita. Dalam menyiapkan jalan menuju ZIWBK, kami telah memulai dengan berbagai persiapan. Antara lain, 1, kami telah menyusun tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan DTK, yang terdiri dari 6 subtim yang menangani manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan. Kami juga telah menyusun program kerja secara menyeluruh dalam 1 tahun ini untuk mendukung program unggulan dalam rangka pembangunan ZIWBK. Kami juga telah menyusun lakin yang akan menjadi evaluasi peningkatan kinerja organisasi. Kami juga akan menandatangani fakta integritas untuk seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Dana Transfer Khusus, dan kami telah menyelesaikan 100% pelaporan SPT, LHKPN, dan laporan pajak-pajak pribadi pada tanggal 23 Februari 2021. Penandatanganan penyelesaian dan penetapan IKU juga telah kami selesaikan secara keseluruhan. Salah satu program kerja kami adalah kegiatan pencanangan pembangunan wilayah ZIWBK yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa pembangunan ZIWBK bukanlah hal yang mudah, perlu komitmen yang besar dan konsistensi dari kita semua. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan doa dan dukungan dari Bapak Ibu agar kami dapat melaksanakan pembangunan ZIWBK dengan baik dan mendapatkan predikat ZIWBK di level nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pencanangan ZIWBK ini merupakan wujud komitmen kami semua untuk terus menjaga dan meningkatkan nilai integritas dan perilaku anti korupsi serta meningkatkan kualitas layanan kami. Kami juga akan terbuka terhadap kritik, saran dari Bapak Ibu semua agar kami dapat melakukan perbaikan terhadap layanan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir memenuhi undangan kami sekaligus menjadi saksi dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Direktorat Dana Transfer Khusus. Tentu saja kehadiran Bapak Ibu akan menambah motivasi kami dalam membangun dan mewujudkan ZIWBK. Selanjutnya,
Guna terlaksananya kegiatan ini, mohon perkenan Bapak Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk nantinya dapat memberikan arahannya kepada kami semua. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Putut Heri Satyaka. Bapak Ibu, terdapat banyak hasil nyata dari dana transfer khusus dan hibah daerah yang manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional PAUD, tunjangan profesi guru, rehabilitasi ruang kelas, dan semuanya untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Sedangkan pada bidang kesehatan, kita dapat melihat bantuan operasional kesehatan, pembangunan puskesmas, rumah sakit, pengadaan alat kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan yang diberikan pada masa pandemi COVID-19. Dengan alokasi dana yang sedikit, dana transfer khusus dan hibah daerah menjadi faktor penting dalam pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Direktorat Dana Transfer Khusus sebagai perumus kebijakan dana transfer khusus maupun hibah daerah dituntut untuk selalu menjaga dan meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada segenap pemangku kepentingan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, integritas dan kualitas pelayanan yang diberikan suatu badan atau lembaga pastinya tidak bisa dinilai oleh dirinya sendiri. Tentunya perlu mendengarkan dan menerima masukan dari para stakeholder. Berikut ini kita akan saksikan sebuah video yang berisikan testimoni-testimoni dari stakeholder Direktorat Dana Transfer Khusus. Mari kita saksikan bersama. Perkenalkan, saya Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Nama saya Bayu Teja Mulyawan. Perkenalkan, saya Riono Suprapto. Sekarang diamanahi sebagai Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Saya Dr. A. Murtala MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara. Saya Hajana Wamar, SCMM, Sekretaris Daerah Kota Kendari. Hampir lebih dari 10 tahun pengurusan manajemen tentang dana transfer daerah atau DAK bidang kesehatan, kualitas pelayanan pegawai DJPK. Selama ini saya merasa pelayanan pegawai DJPK itu tanggap, konsif, memberikan solusi, sangat berintegritas, tidak ada pamrih. Selama ini kami sangat terbantu dengan layanan Direktorat Dana Transfer Khusus. Kami selalu diberikan layanan yang terbaik. Kami juga selalu bersinergi dalam penyusunan kebijakan. Sampai dengan saat ini kami belum pernah menyaksikan ya direktorat atau staf dari Direktorat DTK menawarkan pelayanan berbayar ataupun tindakan sejenis lainnya. Merasa sangat puas dan terbantu atas kualitas pelayanan, respon, transparansi, dan kemudahan layanan yang diberikan oleh Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melayani kami dengan cepat, responsif, komunikatif, profesional, dan kooperatif. Kami merasa sangat puas dan terbantu dengan pelayanan dari Direktorat Dana Transfer Khusus karena selalu tepat waktu dan sangat responsif, ramah, sopan, berkomitmen tinggi, dan tidak pernah meminta jasa atas pelayanan dengan kami. Kami sangat merasakan layanan yang sangat memuaskan sekali. Bagi pengguna layanan yang disediakan oleh Direktorat Dana Transfer Khusus, kami sangat terbantu. Dengan layanan WhatsApp call center ini, kami telah mudah menanyakan dan diberikan jawaban yang mudah dimengerti, serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Mengucapkan terima kasih
atas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang secara tepat waktu, responsif, ramah, dan berintegritas dalam pemberian layanan informasi transfer keuangan dana daerah yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Produk pelayanan dan informasi dari DJPK yang kami rasakan sangat bermanfaat. Pegawai pada Direktorat Dana Transfer Khusus juga sangat berintegritas tinggi, tidak pernah ada tawaran yang berkaitan dengan urusan untuk memperlancar di luar prosedur. Pegawai Direktorat Dana Transfer Khusus memiliki integritas dalam melaksanakan pelayanan prima dan bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pusat pelayanan DJPK bisa melalui email ataupun website call center DJPK. Direspon sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebagai pengguna layanan call center DJPK, kami merasa sangat terbantu atas permasalahan yang terjadi di pemerintah Kota Mojokerto. Kami berharap layanan ini terus dilanjutkan agar kami di daerah bisa menjadikan layanan ini sebagai rujukan solusi atas permasalahan yang kami hadapi. Kami terlayani dengan baik sekali dan ini menunjukkan kualitas daripada pelayanan yang ada di Direktorat Dana Transfer Khusus ini sudah sangat baik sekali. Yang saya rasakan adalah keramah tamahan ya, menjaga nilai-nilai dan kebijakan organisasi ya. Saya jawab ya benar-benar sesuai dengan prosedur. Good morning, Pak Putut, DJPK team. As you know, the World Bank has been working very closely with DJPK for many years, and we are grateful to DJPK for this partnership. Throughout this collaboration, I've learned to admire DJPK's dedication to its work and the competence of its staff. DJPK has set a really fast pace for our engagement. We could not wish for a more dedicated partner. Kami juga menghargai tim DTK sebagai tim yang inovatif. Tim DTK juga sangat disiplin, berpegang pada fakta integritas dan juga pada kebijakan regulasi yang berlaku. Berikutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pencanangan. Kepada Bapak Astera Primanto Bakti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Sekretaris Badan, Sekretaris Direktorat Jenderal di seluruh unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Pak Inspektur 5 dari Inspektorat Jenderal, Pak Patrick, para pejabat Eselon 2 di lingkungan DJPK, para pejabat perwakilan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, lembaga donor, baik dari Kompak maupun dari World Bank, tamu undangan perwakilan dari kementerian lembaga, Pemda, dan unit Eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DJPK yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita telah diberikan nikmat sehat ya, dan kita bisa hadir pada hari ini pada acara yang sangat penting baik secara langsung maupun virtual, yaitu acara pencanangan komitmen zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Direktorat Dana Transfer Khusus di DJPK. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas pencanangan ini. Saya harapkan momentum pencanangan ini pada hari ini dapat memberikan motivasi ya kepada seluruh pegawai
pejabat di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus untuk selalu menjaga nilai integritas dan perilaku anti korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanannya kepada seluruh stakeholder. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita tahu bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan secara masif telah dilakukan sejak tahun 2007 dengan 3 pilar utama, yaitu organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Upaya tersebut memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kinerja, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan kepercayaan stakeholder kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, upaya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah mendorong dan menginspirasi kementerian lembaga lain, Pemda, dan instansi publik lainnya untuk melakukan hal yang sama. Komitmen pemerintah terhadap pentingnya reformasi birokrasi ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019. Sasaran yang ingin dicapai diantaranya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Ada 8 area perubahan dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas pelayanan publik, mindset, dan budaya kerja daripada aparatur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejalan dengan semangat reformasi di Kementerian Keuangan, DJPK terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita telah mengawali dengan penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan manajemen SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan. Untuk pelayanan publik juga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terus melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan layanan yang maksimal kepada para stakeholder dengan menggunakan saluran-saluran yang ada, baik secara langsung maupun digital. Dan saya rasa ini sejalan dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi kita patut bersyukur karena kita telah menyiapkan segala platform yang terkait dengan layanan digital, mulai dari call center, kemudian layanan melalui Vicon, dan juga hal-hal lain yang menggunakan sistem informasi, termasuk sistem informasi keuangan daerah atau SIKD yang terintegrasi, sehingga kita bisa langsung memonitor hal-hal yang terjadi di daerah, dan informasi ini bisa kita jadikan alat dalam pengambilan keputusan. Dari sisi pengawasan, Direktorat Jenderal Keuangan, Perimbangan Keuangan juga telah memanfaatkan berbagai media pengaduan, baik secara sendiri ya melalui PK, WISE ataupun lapor, dan juga bekerja sama dengan instansi yang lain, ya terutama dengan Inspektorat Jenderal, dan itu merupakan suatu bentuk komitmen daripada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah bersih, birokrasi bersih melayani. Pada tahun 2020 yang lalu, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi telah mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi di tingkat nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan pada tahun ini kita memberikan kesempatan kepada Direktorat Dana Transfer Khusus untuk mendapatkan penilaian ZI WBK dari Kementerian Pan-RB. Dan hal tersebut dapat menjadi motivasi kepada Direktorat Dana Transfer Khusus untuk terus menjaga dan meningkatkan nilai integritas dan perilaku anti korupsi, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, yang namanya Direktorat Jenderal Keuangan ini gangguannya luar biasa.
ya, baik gangguan yang langsung maupun yang tidak langsung. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak kita lakukan, tapi dipersepsikan bahwa itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dan salah satu daripada unit di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang sangat rawan ya dengan segala macam fitnah itu adalah di Direktorat Jenderal Dana Transfer Khusus. Ya, untuk itu kami betul-betul ya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan di Direktorat Dana Transfer Khusus ya untuk terus menjaga integritas, dan juga saya minta kepada para stakeholder ya agar jangan membuka sedikit pun peluang ya, karena ini adalah sesuatu yang harus kita jaga sama-sama ya. Sesuatu itu akan terjadi kalau ada dua belah pihak atau ada perantara. Nah, kalau yang kedua belah pihak ini sudah tidak melakukan tapi perantaranya aktif, ini juga bahaya. Jadi mohon kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahu ada perantara, sampaikan kepada kami. Karena kami prinsipnya adalah menjaga integritas dan tidak menerima dalam bentuk apapun dari segala layanan yang kami berikan. Terima kasih tadi testimoni yang diberikan. Ya, saya rasa ini juga akan memberikan kepercayaan dan motivasi ya kepada teman-teman dari Dana Transfer Khusus secara khusus ya, khususnya 2 maupun bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan secara keseluruhan. Dan harapan saya ini betul-betul bisa menjadi momentum buat kita semua untuk terus bangkit dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara lebih baik. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, kami sadar bahwa membangun zona integritas melalui wilayah bebas korupsi tidak mudah. Maka sebab itu kami mohon betul-betul bantuan dari Bapak Ibu sekalian ya, serta kerjasama untuk kita bisa saling mengingatkan dan juga kita bisa saling mendukung agar yang namanya wilayah bebas korupsi ini bukan hanya untuk satu direktorat atau satu unit eselon 1, tapi bisa kita nikmati secara keseluruhan di Indonesia. Uang yang tercecer di mana-mana yang digunakan untuk korupsi itu jumlahnya sangat besar, dan kalau itu bisa kita gunakan untuk melakukan pembangunan, saya rasa ini akan memberikan hasil yang luar biasa. Walaupun saya juga tidak punya data ya angkanya berapa, karena yang namanya korupsi ini biasanya seperti gunung es, jadi nggak kelihatan dasarnya itu berapa ya. Dan kalau misalnya kedua belah pihak saling happy, itu biasanya agak sulit ya untuk bisa mendetek adanya ketidakbenaran. Oleh karena itu sekali lagi ya saya mohon kepada Bapak Ibu semua, para stakeholder untuk ikut menjaga ya Direktorat Dana Transfer Khusus dan mendukung kami agar kami bisa terus memperoleh kepercayaan sehingga Direktorat Dana Transfer Khusus ini bisa mendapatkan predikat ZI WBK untuk tahun 2021. Saya juga ingin menggunakan kesempatan untuk memberikan selamat kepada para pejabat dan pegawai dan semua unsur di Direktorat Dana Transfer Khusus untuk pencanangannya pada hari ini. Dan saya harap ini juga bukan cuma pencanangan, tapi masuk di dalam hati dan juga ditularkan kepada semua komponen yang ada. Jangan lupa juga kepada keluarga di rumah. Ya, karena keluarga ini adalah unsur yang sangat penting. Ya, saya melihat di sini teman-teman yang ada di Zoom semuanya wajahnya yang dari DJPK sangat serius. Apalagi ini hari Jumat dan backdropnya warnanya hijau, ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang betul-betul harus kita jaga, ya. Ini adalah hari yang baik, ya. Dan kita kalau melakukan pencanangan di hari Jumat itu beban moralnya sebetulnya lebih tinggi dibandingkan hari-hari yang lain, ya. Jadi Pak Putut, ya, tolong ini benar-benar dijaga sehingga kita bisa sukses dalam mencapai apa yang menjadi harapan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan
sekali lagi sebelum saya akhiri, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dan mendukung acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu sekalian di hari Jumat yang barokah ini menjadi amal ibadah ya buat Bapak Ibu sekalian dan juga buat kita semua. Dan apa yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita mohonkan ini diijabah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Astera Primanto Bakti atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Dan mohon perkenan Bapak untuk tetap di posisi untuk melanjutkan ke acara prosesi penandatanganan piagam pencanangan dan sesi foto bersama. Kepada rekan kami Stella, kami persilahkan untuk memandu proses penandatanganan piagam pencanangan. Silahkan rekan Stella. Yuk. Ayo Mas, mari. Kami persilahkan kepada Direktur Dana Transfer Khusus Bapak Putut Hari Satyaka untuk melakukan tanda tangan. Dimohon untuk Bapak Dirjen dan Bapak Eselon 2 di wilayah DJPK lainnya serta perwakilan stakeholder. Setelah melakukan penetapan, dimohon untuk tetap berdiri di depan karena akan dilakukan sesi foto bersama. Selanjutnya kepada Direktur Dana Transfer Umum Bapak Adrianto kami persilahkan. Selanjutnya kepada Direktur Dana Transfer Umum, Bapak Adrianto, kami persilahkan. Selanjutnya kepada Bapak Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi, Bapak Agung Widiadi, kami persilahkan. Dan selanjutnya kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal, Bapak Hari Suratin, kami persilahkan. Kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Astera Primanto Bakti, kami persilahkan untuk menetapkan piagam pencanangan. Selanjutnya kepada perwakilan stakeholder, Inspektur 5 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Raden Patrick, kami persilahkan. Dimohon perkenanan Bapak untuk dapat berdiri di samping piagam pencanangan untuk melakukan sesi foto bersama.
Demikian telah dilakukan tanda tangan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang disaksikan oleh perwakilan dari stakeholder dan diikuti secara serempak oleh para pegawai. Selanjutnya kita akan ikuti deklarasi ikrar dan pengenalan jargon Direktorat Dana Transfer Khusus dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, yang kemudian akan diikuti oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus. Untuk itu kami undang kembali Direktur Dana Transfer Khusus untuk dapat mendeklarasikan ikrar dan memperkenalkan jargon Direktorat Dana Transfer Khusus. Kepada Bapak Putut Harisatyaka kami persilahkan. Kami akan menyampaikan ikrar, Pak. Mohon seluruh rekan-rekan Direktorat Dana Transfer Khusus untuk melantangkannya di hati, di batin, menanamkannya, dan nanti kita insya Allah akan secara konsisten melaksanakannya. Kami, pejabat dan pegawai Direktorat Dana Transfer Khusus, dengan ini berkomitmen bersama untuk 1. Menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan etika dalam bekerja. 2. Profesional dan transparan dalam memberikan pelayanan publik. 3. Memberikan teladan dalam pencegahan korupsi. Transfer Khusus dengan ini berkomitmen bersama untuk 1. Menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan etika dalam bekerja. 2. Profesional dan transparan dalam memberikan pelayanan publik. 3. Memberikan teladan dalam pencegahan korupsi. DTK, Direktorat Tanpa Korupsi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itu tadi rekan-rekan dari Direktorat Dana Transfer Khusus. Pada momen yang berbahagia ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan jargon dari Direktorat Dana Transfer Khusus. Dibuat sangat ringkas, Pak. Direktorat Dana Transfer Khusus kan singkatannya DTK. Nah, kami juga jargonnya DTK. DTK, Direktorat Tanpa Korupsi. Titik. Jadi jargon ini kita harapkan menjadi pengingat sekaligus pemantik semangat bagi kita semua di Direktorat Dana Transfer Khusus untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, nilai-nilai kejujuran, sehingga kita bisa benar-benar mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi, tidak hanya dalam konteks untuk mendapatkan predikatnya, tapi benar-benar memang kita laksanakan untuk tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun-tahun seterusnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Putut Harisatyaka serta pejabat dan pegawai Direktorat Dana Transfer Khusus yang telah mendeklarasikan naskah ikrar dan memperkenalkan jargonnya, yaitu DTK, Direktorat Tanpa Korupsi. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan para pejabat eselon 2 untuk dapat meninggalkan ruangan bila ada acara selanjutnya. Kami persilahkan, Bapak. Baik, dengan demikian rangkaian acara penandatanganan dan deklarasi naskah ikrar serta jargon telah selesai.
Selanjutnya kita akan ikuti bersama acara yang tidak kalah menarik, yaitu sharing session mengenai potensial problem pembangunan zona integritas. Sebelum itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mute Zoom dan menyalakan video sebelum acara sharing session dimulai. Baik, acara sharing session ini kami mengundang narasumber yang sangat spesial karena beliau adalah asesor kompetensi penyuluh anti korupsi LSP KPK Indonesia, penyuluh media anti korupsi LSP KPK Indonesia, dan beliau juga konsultan manajemen kesehatan Indonesia. Selamat pagi Ibu Suharsi. Selamat pagi Ibu. Iya. Oke. Pagi. Semangat sekali Ibu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sampaikan salam saya kepada semua yang hadir. Saya Harsi, insya Allah hari-hari tanpa korupsi. Siap. Luar biasa Ibu semangatnya. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara kita kali ini. Dan Bapak Ibu sekalian, Ibu Suharsi akan didampingi oleh Bapak Lukman Adi Santoso. Beliau adalah Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik dari Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Lukman Adi Santoso untuk memandu jalannya sharing session kali ini. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Harsi. Sehat selalu Bu ya. Salam integritas Bu. Salam integritas, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan, Bapak Dirjen, Bapak para Direktur di lingkungan DJPK, para perwakilan dari kementerian, para sekretaris Dirjen, Badan Perwakilan dari unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan atau yang mewakili, para perwakilan dari mitra DJPK, dari Kompak dan World Bank, dan perwakilan dari 18 pemerintah daerah yang semuanya menjadi stakeholder DJPK. Selain itu, yang kami banggakan teman-teman, Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perimbangan Keuangan. Acara pencanangan sudah selesai, dicanangkan oleh Bapak Dirjen. Mungkin bisa lebih semangat lagi. Hari ini kita mulai dengan, mungkin ada yel-yelnya Bu Harsi. Jadi yang pertama mungkin kalau nanti saya sampaikan salam integritas, nanti jawabnya integritas, yes gitu. Oh. Jadi kita coba Bapak Ibu sekalian bisa open mic kalau memungkinkan operator. Kita coba ya. Salam integritas. Integritas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, satu lagi nih, yel-yelnya ya. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan DTK sudah punya jargon baru buat zona integritas, yaitu DTK, Direktorat Tanpa Korupsi. Masa berkali-kali. Nah, satu lagi, silahkan di open mic lagi, minta izin operator. Nanti kita mulai. DTK. Direktorat Korupsi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya yang memandu nanti diskusinya dan mendampingi Bu Harsi dalam acara sharing session. Saya mungkin ngasih awalan dulu dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus. Kami ingin menjaga komitmen kami untuk terus berintegritas dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
Untuk itu, saat ini kita sudah menata organisasi, sistem manajemen, termasuk pegawainya. Nah, dan nilai integritas itu menjadi pondasi itu semua. Sekarang kita bisa melihat, apa kita semua sudah bebas korupsi? Jawabannya ada di masing-masing diri kita. Apakah sudah ataupun belum? Jawabannya ada satu, yaitu integritas. Nah, mohon izin untuk waktu karena mungkin terbatas, Bu Harsi, nanti kita sekitar 30 menit. Jadi nanti Bu Harsi mohon izin waktu paparannya sekitar 20 menit. Dan nanti kita ajukan diskusi, tanya jawab sekitar 10 menit, Bu Harsi. Sebelumnya kami sampaikan sedikit gambaran Bu Harsi. Tadi sudah disampaikan Mbak Enda. Bu Harsi itu nama lengkap beliau Suharsi SK Mkes. Beliau asli dari Pati, 62 tahun yang lalu lahirnya. Beliau tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Beliau dulunya ASN, birokrat, sekarang menjadi aktivis, konsultan dan penyuluh anti korupsi tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan Bu Harsi bisa menambah ilmu bekal bagi kita semua. Baik, tanpa memperpanjang lagi, silahkan Bu Harsi untuk dapat menyampaikan paparannya. Terima kasih. Silahkan Bu. Baik, izin. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa. Apakah tayangan sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semangat pagi semuanya, dan izinkan saya hadir kembali di jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini di tahun 2018-2019 saya tidak jauh-jauh beranjak dari Kementerian Keuangan ketika ditugaskan KPK untuk menjadi lead fasilitator setiap ada diklat penyuluh anti korupsi. Mudah-mudahan beberapa teman yang ada di sini, para master, saya tadi lihat ada master, ketemu saya tadi, Master Eko ada, kemudian juga ada Master Dani Kurniawan saya lihat ya. Nanti kita sharing-sharing bersama. Baik, mengawali rangkaian acara pagi hari ini, saya tidak akan memberikan ilmu apapun, kecuali mari kita sharing bersama, mari kita lihat bersama apakah yang kita lakukan, dan apakah yang dicanangkan ingin menjadi wilayah bebas korupsi dan melayani, atau zona integritas yang dicanangkan oleh DTK, nantinya bisa berjalan lancar dan mulus. Rekan-rekan semuanya, di awal berikan suatu clue dulu bahwa maaf, ini share screen dari saya ya, apa dari panitia nih, maaf. Izin tanya. Mas Lukman. Dari panitia kelihatannya, Bu. Oh, dari nanti panitia. Bu, next saja Bu, next. Oke, baik. Baik, agenda kita di hari pertama ini, yang di menit pertama adalah bagaimana aturan main untuk learning online hari ini, yaitu harapannya bisa mengikuti tata tertib yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, kemudian taati protokol kesehatan, bila mana Bapak Ibu berada dalam satu ruangan dan terlibat sepenuh hati, satu fokus, dan tentunya think positif dan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, tetapi silahkan kita sharing bersama dan jaga semangat belajar hingga bisa berbagi. Itu saja. Next, fokus kita. Nah, kita coba tebak fokus dulu. Dalam 3 menit pertama atau 1,5 menit pertama aja, kira-kira tayangan gambar ini ada berapa sketsa wajah? 4, Bu. 4, oke. Lanjut. Ada berapa lagi? 5. 5, oke, bagus. Lanjut, ada lagi berapa? Tulis di chat, ada 7. Ada 6, 7, 8, oke? 20. Oke, baik, cukup. Setengah menit selesai sudah. Silahkan slide berikutnya. Iya, ternyata ketika kita cermat benar,
ada 10 sketsa wajah. Nah, ada yang sudah menjawab, artinya indikator fokus terhadap apa yang akan kita cermati nanti, akan kita diskusikan nanti, sudah menjadikan indikator. Saya generalisasi saja. Dari Muhammad Ahmad Lili Kemenkyu, tepat 10 sketsa wajah. Terimalah lemparan coklat dari saya sebagai hadiah. Udah ditangkap Master Muhammad Ahmad? Oke. Panggilnya Lili aja, Bu. Oke, Mas Lili atau Master Lili nih. Oke. Terima apresiasi dari kami ya, coklat dalam bayangan. Artinya apa? Segala sesuatu perlu dilihat dengan cermat, termasuk zona integritas. Sekaligus unsur-unsur apa yang ada di zona integritas, sehingga tidak salah memaknai dan tidak salah melakukannya. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Dan ketika kita sama-sama menghadapi situasi yang sangat tegas dinyatakan tadi oleh Bapak Putut Hari Satria, dinyatakan bahwa DTK punya jargon khusus, Direktorat Tanpa Korupsi. Untuk itu, terimalah persembahan kami. Coba tengok derasnya hujan di luar sana. Hitung seberapa banyak tetes air yang mengalir. Maka engkau akan tahu. Sebanyak itulah rinduku terukir yang akan kubayar lunas dengan integritas. Sehingga di sini integritas menjadi taruhan utama ketika kita mau songsong masa depan Indonesia bebas korupsi. Pengantar dari saya itu, dan kita kembali ke zona integritas mendasarkan pada Permenpan. Saya rasa tidak perlu diulas lagi. Next, kami akan fokus kepada zona integritas dengan berbagai seluk-beluk permasalahannya, terutama yang terjadi di daerah. Nanti kita bisa sharing. Oke. Lah, output dari zona integritas, apapun namanya, WPPM, WPPK, layanan bersih, bebas dari korupsi, itulah tujuan utamanya. Dan ini memang selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Ibu Menteri Keuangan, oleh para pejabat negara kita, maunya Indonesia ini segera terbebas dari korupsi. Kita lanjut, next. Ya, ini komponen-komponennya, saya nggak perlu mengulang lagi, lanjut aja untuk reminder aja bahwa ada 2 komponen, komponen pengungkit dan ada komponen hasil. Yang patut kita cermati ketika kita mau membangun zona integritas, adalah komponen yang A. Komponen A tadi, maaf Master, yang di komponen A tadi. Komponen A itu ada beberapa item, mulai dari 1 sampai 6. Ya. Ya. Tentang manajemen perubahan, penata laksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik. Semua komponen ini tentu di Kementerian Keuangan sudah dilakukan. Sudah ada aturannya. Demikian juga yang di daerah. Di daerah sangat luar biasa. Kita ikuti secara administratif. Ada sub-sub komponennya untuk menilai apakah zona integritas sudah dilakukan dengan baik. Kalau dilakukan dengan baik, secara administratif, saya rasa semuanya mengakui, yes, I will do best. Tetapi kalau kita lihat ke dalamnya, benarkah komponen pengungkit dengan bobot 60% di zona integritas ini telah memenuhi harapan bangsa? Itu yang paling penting. Coba, dari 1 sampai 6, titik lemahnya ada di mana? Selama kami mengamati di berbagai kementerian, Kementerian Kesehatan, Kementerian, nggak perlu saya sebutkan kalau Kementerian Kesehatan memang daerah kami, kemudian di daerah-daerah, itu titik lemahnya ternyata, nanti kita coba lihat next slide berikutnya. Ya, unsur B ini tidak perlu kita bahas karena ini pihak luar ya, eksternal faktor. Kemudian juga lanjut, Master, mohon izin. Ya, lanjut. Nah, Direktorat Dana Transfer Khusus Kemenkyu DTK. Yuk kita sama-sama bercermin.
apakah sudah siap dengan zona integritas yang tadi telah dideklarasikan, yang tadi sudah dilakukan pencanangannya. Coba kita lihat nih, karena waktunya sangat singkat, kita nanti lebih ke arah pada diskusi interaktif saja. Apa yang sudah dilakukan? Tentunya mempersiapkan atau preparation segala sesuatu, baik administratif, baik teknis, baik sumber dayanya yang akan melakukan pembangunan zona integritas. Apa sudah dipahami nilai-nilai integritas maupun zona integritas? Siapa yang memahami seluruh komponen yang terlibat di Direktorat Dana Transfer Khusus? Apakah semua itu sudah dipersiapkan? Apakah ada list kendala atau mitigasi kendala yang mungkin bisa kita antisipasi sejak awal? Ini beberapa pertanyaan yang menggelitik kita untuk selalu waspada. Antisipasi kegagalan masa depan. Kami tidak meragukan lagi bahwa pencanangan dengan berbagai dukungan kebijakan di jajaran Kemenkyu insya Allah lebih kuat dibanding kementerian-kementerian lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa di sela-sela atau di celah-celah itu masih ada kemungkinan yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Demikian juga dari sisi SDM-nya. Sebagai ASN andalan yang berada di lingkup rumah besar Kementerian Keuangan, apa yang akan dilakukan? Ketika kita sudah mengetahui konseptual framework-nya, sudah mengetahui detail-detail apa yang harus dilakukan, dan sekaligus sudah mampu meramalkan, memitigasinya. Ketika itu sudah tahu, apa yang akan dilakukan? Nah, dan yang terakhir yang menggelitik juga, apa yang akan dilakukan jika nanti di dalam perjalanannya menemui berbagai kendala yang di luar pemikiran kita. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang biasanya kami lakukan, terutama di daerah, sebagai senjata ampuh untuk meminimalisir potensi gangguan yang ada. Kami akan lebih dalam lagi, coba karena namanya sharing session, potensial problem di zona integritas di berbagai wilayah. Itu kami menemukan rumus 346. Apa itu 346? Terutama yang di Kementerian Keuangan, di jajarannya Kementerian Keuangan. Untuk komponen pengungkit pertama, manajemen perubahan, sangat dalawan, keren beken, bagus. Penata laksanaannya, keren juga. Tetapi penataan sistem manajemen SDM bisa jadi, item-itemnya bisa jadi, perlu kita lihat kembali. Apakah secara administratif sudah kita lakukan, secara teknis juga andalkan. Kemudian juga yang kedua, maaf ada lagi yang kedua tadi, yang keempat, ini nomor item 4, ini 346, yang keempat ini, item keempat itu penguatan akuntabilitas kinerja. Apakah benar masing-masing personal, siapapun yang ada dimanapun, kinerja ini terpantau dalam setiap saatnya? Karena di item-item penilaian administratif secara administratif ada di sana. Kemungkinan ada, sudah ada, tapi real enggak itu? Ini yang patut diwaspadai. Berbagai kesempatan saya menemukan di administratifnya ada, tetapi di bukti otentiknya belum dijalankan. Ini yang patut kita lihat. Kemudian juga penguatan kualitas pelayanan publik. Nah, kalau yang 6 ini tadi saya sempat terjerembab kaget yang disampaikan oleh para testimoni tadi, yang menyampaikan testimoni, ternyata untuk kualitas pelayanan publik di jajaran Kemenkyu sudah diakui oleh para user, oleh para penggunanya, bahwa dari sisi pelayanannya sangat luar biasa. Baik, kami lanjut ke tantangan komponen CI. Yang pertama itu tadi penataan sistem manajemen. Benarkah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi?
apakah sudah mendasarkan kepada analisis beban kerja. Ini yang biasanya pada umumnya diabaikan. Kebutuhan ya berdasarkan kebutuhan. Dapat pegawai dengan kompetensi apapun ya sudah dimanfaatkan seperti itu. Nah, tentu ini nanti ke depannya bisa kita list kembali, kita coba lihat kembali. Kemudian pola mutasi internal. Apakah pola mutasi ini menjadi reward and punishment atau memang pola mutasi internal ini menjadikan tour of duty penguatan, endingnya penguatan dari para pegawai itu. Tour of duty-nya semakin banyak, semakin ini, tetapi tidak dilandaskan atas suka-suka. Suka-suka yang siapa? Suka-suka yang mutasi. Gitu. Kalau di daerah masih terjadi. Ya, kami pernah merasakan hal ini. Ya, kalau nggak patuh, udah kamu tak pindah di puskesmas yang paling ucuk gunung sana. Gitu. Misalnya, tak ada hal semacam itu. Nah, pengembangan pegawai berbasis kompetensi tentu ini sangat dibutuhkan di era profesionalisme. Penetapan kinerja individu tentu telah ditetapkan sejak awal, prasyarat awal. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku, termasuk reward and punishment. Apakah memang sudah dijalankan dengan benar-benar? Biasanya lemah-lemahnya ada di sini-sini. Kalau sistem informasi pegawai, saya rasa di Kementerian Keuangan sudah jago, dan di berbagai kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah juga sistem informasi kepegawaian juga bagus dengan dukungan IT. Baik, kemudian yang keempat ini, yang poin 1, 3, 4-nya. Keterlibatan pimpinan. Saya melihat sampai haru tadi, semua komponen di DTK mendukung sepenuhnya tanpa basa-basi dan tanpa omong doang saja, tetapi didukung dengan kebijakannya, legalitasnya, bahwa tentang pembangunan zona integritas mutlak adanya dalam rangka menjawab tantangan ke depan Indonesia bebas dari korupsi. Zero toleransi untuk di DTK. Kalau melihat jargonnya, Direktorat Tanpa Korupsi. Artinya, segala hal yang mengarah ke bentuk-bentuk perilaku koruptif dan perilaku korupsi, zero toleransi. Ini saya hanya menegaskan aja. Artinya, penguatan akuntabilitas kinerja untuk keterlibatan pimpinan nggak diragukan lagi. Tinggal nanti di jajaran-jajaran berikutnya. Kita coba lihat kembali. Yang berikutnya juga pengelolaan akuntabilitas kinerja. Silahkan. Yang keenam, titik rawan-rawannya yang keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik di berbagai lembaga lain, tetapi yang khusus untuk yang di Kemenkeu di DTK, saya rasa tadi sudah dilakukan ya. Standar pelayanan pasti sudah ada, dan saya lihat penuh SOP di Kementerian Keuangan. Budaya pelayanan prima juga sudah diterapkan. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan juga sudah diberlakukan, sehingga alhamdulillah rumus saya 3, 4, dan 6, mudah-mudahan yang 6 ini tidak berlaku di Kementerian Keuangan, khususnya di DTK. Selanjutnya, tantangan berikutnya, tadi yang terkait dengan item-item ataupun substansi zona integritas, tantangan yang kedua sekarang menuju kepada integritas personal atau pribadi. Ini yang biasanya juga lengah, lemah, abai, karena menganggap bahwa, oh cuman kayak begini, oh cuman kayak telat, oh cuman kayak ini. Tantangan integritas personal, gitu, kita kembali ke ASN, status kita sebagai ASN. Saya juga dulu status saya sebagai ASN. Bahwa di awal-awal kami menjadi ASN, tidak menyadari adanya dasar apa yang membuat kinerja saya terukur, yang membuat perilaku saya sejalan dengan aturan yang ada. Seiring dengan berlakunya, di sana ada roh-roh integritas yang wajib kita pahami dan wajib kita lakukan. Mungkin kalau kita offline, saya akan tanya, siapa di antara para master, para yang hadir di sini, yang pernah membaca sampai tuntas Undang-Undang ASN?
Kalau siapa yang dengar atau siapa yang tahu undang-undang ASN, mungkin semuanya tahu. Nah, masuk saya harus mengecilkan arti para rekan-rekan pahlawan ASN yang ada di Kementerian Keuangan. Ternyata kami lebih fokuskan lagi, ASN berintegritas itu dasarnya apa sih? Kok kita disuruh berintegritas? Ternyata kewajiban dan larangan ASN itu tertuang di dalam bab 2, asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Yang ada di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ini yang biasanya atau pada umumnya tidak dipahami. Bahwa yang namanya integritas itu mutlak hukumnya untuk ASN. Hanya itu Bu Harsi? Enggak, masih ada lagi. PP 53 tentang disiplin pegawai negeri. Padahal disiplin pegawai negeri merupakan bagian dari nilai-nilai integritas. Pertanyaannya, sudahkah kita semua sebagai pegawai negeri, baik mereka yang terlibat di dalam kepengurusan atau pelaku-pelaku zona integritas ataupun tidak, Undang-Undang ASN bahwa mengharuskan semua ASN berintegritas, semua ASN berdisiplin, itu merupakan tuntutan wajib tanpa tawar. Apalagi ketika kita ngomong zona integritas. Ini yang kami harus ingatkan selalu. Belum pula PP 11 2017. Apa isinya? Kaitannya dengan manajemen pengaturan pegawai. Kalau daerah ini, waduh, master mungkin semua master pada tahu betapa namanya jual beli jabatan yang terlihat isu, tetapi juga benar adanya walaupun tanpa fakta, tanpa bukti, tanpa pengakuan, tapi kenyataan Anda. Ini pelanggaran terhadap PP 11 2017. Wani Piro. Lanjut, Mas IT. Ya. Jadi kebijakan yang mengatur kinerja ASN, saya kembalikan lagi, ada, mohon bisa dipahami. Ada 3 paham yang wajib kita. Lainnya, udahlah abaikan dulu. Tetapi ketika kita, apalagi pejabat struktural ya, wajib hukumnya. Ketika kita menjadi ASN, calon ASN pun, 3 paham ini harus. Paham Undang-Undang ASN, nomor 5, 2014, bab 2 terutama. Pasal 3C, wes tak tuliskan sekalian. Pahami tentang PP 53, tentang disiplin, bab 2, kewajiban dan larangan. Dan yang berikutnya adalah pahami PP 11 2017 tentang manajemen PNS. Pasal 2 kurang lebihnya berbunyi agar tidak terjadi wani piro gitu. Kau naik jabatan wani berapa? Kamu mau pindah ke sana wani berapa? Di Kemenkeu enggak. Di Provinsi Jawa Tengah enggak juga sudah. Tetapi di daerah-daerah lebih ke jauh dari pusat pemerintahan ini masih sering diselewengkan. Pertanyaannya, inikah yang disebut dengan ASN berintegritas? Kami mengilang ke situ. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, mendasarkan pada 3 paham tadi, masih sering terjadi, atau sering terjadi, atau masih terjadi, atau bahkan potensial terjadi. Saya kasih di atas nih. Izin Bu Harsi, bisa 5 menit lagi? Baik, oke. Ya. Saya hanya sampaikan aja eksplorasi kasus-kasus ASN indisipliner yang tentu ini menyimpang dari 3 paham tadi. Pernah terjadi tentang apa? Izin kerja dengan berbagai alasan, datang terlambat pulang cepat, menunda-nunda pekerjaan, mengabaikan laporan kegiatan, lempar tanggung jawab. Tupoksi jelas, hasil nggak jelas. Koleksi kwitansi kosong, koleksi stempel, dan lain-lainnya. Itu di berbagai daerah masih lazim terjadi. Lanjut. Kemudian juga, ini tadi bisa di-list, kira-kira di wilayah kerja saya masih ada nggak ya seperti ini? Gitu. Belanja minta kwitansi kosong, tanda tangan cap stempel kosong, kemudian spek down kualitas barang, kemudian juga laporan kegiatan fiktif, ini yang terkait dengan perilaku cashback,
atau berharap fee, manajemen fee atau apa istilahnya. Kemudian pengumpulan dana taktis kalau di daerah. Untuk apa? Untuk nanti kalau orang pusat ke daerah karena tidak ada mata anggarannya, kita gunakan dana taktis kayak gitu. Masih ada, masih perjalanan dinas fiktif, kemudian pemotongan honorarium dengan alasan apapun dan lain-lainnya. Tentu Mas, para Bapak Ibu semuanya, para master yang ada di sini bisa menggali lebih jauh lagi hal-hal semacam ini yang tentu akan mengganggu karakter diri yang sudah bertekad menjadi. Tolong, pernah terjadi, lazim terjadi, sering terjadi, masih terjadi, atau potensial terjadi. Kalau pernah terjadi, lazim terjadi, ini terjadi dan sebagainya. Kalau sekarang udah enggak, gitu. Modalnya kita potensi terjadi, itu yang potensi-potensi ini yang harus kita kawal ke depannya, agar tidak mengganggu zona integritas yang sedang kita bangun, apalagi bebas melayani, bebas dari korupsi dan lanjut mungkin slide yang terakhir ini. Ya, kita coba latihan shading of integrity di dalam hari-hari kita. Apakah ini masih terjadi? Jawabannya iya atau tidak. Ini juga pengganggu. Shading integrity yang mengganggu kebulatan tekad untuk berintegritas secara tuntas, diganggu hal yang sepele. Diberi parcel berupa makanan atau peralatan oleh relasi. Saya nggak tahu jawabannya iya atau tidak. Ini untuk self correction aja. Menerima buah tangan, oleh-oleh dari orang daerah, minta berharap fasilitas untuk kelancaran urusan, ya atau tidak. Menolak imbalan untuk urusan administrasi. Nah, kalau menolak imbalan nih, jawabannya tentunya iya. Jangan sampai terjebak. Memberikan sesuatu dengan sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh atau kepada unsur pimpinan yang telah mempromosikan kita. Ucapan terima kasih kok pakai sesuatu. Ya ucapan terima kasih ya, bilang aja 3 kali sah. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Tanpa embel-embel. Menolak buah tangan oleh instansi lain, menitipkan nama rekan atau saudara atau kenalan atau apa ke instansi, organisasi kita, agar memperoleh fasilitas sesuatu. Mengurangi sedikit kualitas dengan standar yang ditetapkan. Dengan alasan efisiensi. Mengurangi sedikit kualitas, sedikit dan banyak nggak ada bedanya. Kalau emang niatnya udah berubah. Menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi, biasanya ini menjelang hari raya, menjelang tahun baru, menjelang menggunakan plat merah atau menggunakan apapun lah. Bapak Ibu udah tahu ini maksudnya apa? Melakukan transaksi tunai atau jasa bank sebagai tanda jasa, manajemen fee dan lain sebagainya. Para master Bapak Ibu semuanya, hal-hal kayak gini ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi untuk lebih memfilter diri agar tidak mudah tergoda, agar tidak mudah kita diperlakukan oleh pihak lain yang tentunya membuat diri kita lebih tergoda. Ingat, godaan ini tidak semata-mata dan tidak diwajibkan harus kepada saya yang bersangkutan atau kepada pimpinan yang bersangkutan. Bisa melewat ajudannya, bisa melewat pembantunya, istri atau suaminya, bisa juga lewat anak-anaknya. Maka jangan kalah cerdik kita dengan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, dan kita harus lebih pandai, lebih cerdas untuk melawan semua itu dengan semangat, sehat, cerdas, berintegritas. Yang terakhir, ya Master, masih ada satu slide saja ya. Ya, coba ketika kita melakukan sesuatu, ya salah satu item saja penyimpangan-penyimpangan, mulai sekarang dikembangkan. Kronologis bagaimana sih koruptif itu bisa terjadi. Perilaku penyimpangan itu bisa terjadi. Saya tidak disiplin, itu bisa terjadi. Kenapa sih? Nah, jenis pelanggaran apa yang saya lakukan ketika saya melakukan indisipliner? Nah, dalam hal ini siapa yang terlihat? Apa penyebabnya ketika tindakan indisipliner ini terjadi? Sadar nggak dampak dari perilaku perbuatan tersebut? Itu baru kasus disiplin, belum kejujuran atau kecurangan, belum yang lain-lain, belum yang lain-lain. Solusinya bagaimana? Yang tahu bagaimana solusinya adalah para pelaku itu sendiri. Siapa sih yang perlu kita libatkan dalam solusi tersebut? Tentunya hal-hal seperti ini para master yang lebih piawai lebih tahu, karena kondisi dan situasi masing-masing orang berbeda suasananya.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pemantik diskusi kita. Slide yang terakhir sekali. Potensial problemnya itu berasal dari komponen pengungkit zona integritas. Kami mohon silahkan cek dan penuhi subkomponen tersebut yang ada dalam indikator zona integritas atau yang termasuk dalam zona integritas. Tetapi kalau ini terkait dengan personal branding yang belum berintegritas, kembalikan ke ASN cerdas berintegritas melalui dasar undang-undang ASN atau peraturan-peraturan yang membuat kita ASN harus berbuat apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir pantun dari saya sebelum diskusi. Ketika kita sudah dicanangkan DTK menjadi direktorat tanpa korupsi, maka pantunnya berbunyi begini. Untuk apa kita menanam padi kalau tak bisa menanak nasi? Untuk apa kita di sini kalau nggak bisa mencegah dan memberantas korupsi? Dari saya, Harsi, salam dahsyat, hari-hari insya Allah tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harsi, cukup menyentuh langsung ke beberapa kasus ya. Jadi memang hal-hal sederhana tadi disampaikan apakah itu institusional yang melibatkan sistem di kantor maupun yang melibatkan personal. Ini yang tentu yang terkait kantor berarti perlu ada seperti zona integritas. Bagaimana lingkungan kantor itu bisa mengawal, membawa kita pegawai di situ bersifat positif, saling menjaga, saling mengingatkan. Tapi tidak hanya di lingkungan kantor, tapi di lingkungan di luar kantor. Apakah itu kita sendiri maupun di keluarga. Baik, terima kasih. Cukup beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan-rekan, ada yang ingin menanyakan, silakan raise hand atau bisa melalui chat. 1-2 pertanyaan. Pak Putut, silahkan. Mungkin langsung aja. Oke, terima kasih Mas Lukman. Selamat pagi Bu Suharsi, terima kasih sudah hadir di sini menyemangati kami semua, mengarahkan kami semua. Ya Bapak, mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin. Tadi yang sangat menarik adalah salah satunya yang mungkin menjadi pembelajaran bagi saya sebagai yang nanti akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap zona integritas ini. Tadi ada 346 gitu ya. Ini ternyata saya baru juga ternyata yang seringkali terjadi di institusi ataupun wabil khusus Kementerian Keuangan justru 346 ini gitu ya yang kadang kelewat gitu ya. Kalau tadinya saya berpikir tentang manajemen perubahan itu yang paling sulit, ternyata berdasarkan pengalaman itu yang paling bagus malah di Kementerian Keuangan. Nah, ini manajemen SDM. Ini saya juga agak curious juga kalau terkait dengan manajemen SDM, karena manajemen SDM itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab sepenuhnya di unit eselon 2 gitu ya. Tapi lebih ke unit eselon 1 gitu. Nah, bagaimana menyiasatinya? Apakah kita perlu fokus pada hal-hal tertentu, misalnya penegakan disiplin, atau hal-hal yang memang menjadi otoriti di eselon 2 saja, atau kita memang selalu berdiskusi dan mempengaruhi dari unit yang mengelola SDM ini, dalam hal ini Sesdijen Perimbangan Keuangan. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan manajemen perubahan kalau saya, yang sebenarnya karena saya itu pengen bahwa, dan saya selalu mencoba apa yang kita lakukan ini benar-benar di hati dan kemudian dilaksanakan sepenuhnya oleh semua teman-teman gitu ya. Tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar koar-koar gitu ya, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Dulu sebelum pandemi saya melakukan misalnya, karena saya pengen mengenal teman-teman ini, saya keliling ke subdit-subdit, berkenalan dengan teman-teman, ngobrol sedikit. Nah, ini kan nggak bisa lagi saya lakukan saat ini gitu ya.
pembatasan itu, meskipun itu mungkin juga terlalu cari alasan, sebenarnya pakai Zoom juga bisa gitu. Tapi kan lebih terbatas gitu ya, koneksinya. Saya secara personal gitu kadang agak susah. Nah, dalam pengalaman Ibu selama pandemi ini, apakah ada siasat strategi tertentu yang bisa semakin menguatkan hati kita, menguatkan kedekatan kita, menjaga perilaku kita yang bisa dipengaruhi oleh manajemen, oleh saya, oleh kami gitu ya, selaku manajemen. Mungkin 2 pertanyaan itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Serasa paparan tesis saya. Terima kasih Bapak Putut, sangat bangga tanggapan dari Bapak. Yang kaitannya dengan manajemen SDM. Manajemen SDM ini betul secara kelembagaan tentu ada yang lebih tinggi yang memberikan keputusan. Namun kita tidak bisa lengah bahwa manajemen SDM ini diatur dalam PP 11. Nah, mendasarkan pada itu, apabila kita titik mana gitu, kemudian kita buat kajian atau telaah, bagaimana hal tersebut bisa diimplementasikan di ruangan di divisi atau direktorat tertentu. Saya rasa tidak ada aturan yang sangat kaku ketika itu demi untuk memperkuat lembaga. Itu yang saya sampaikan. Jadi manajemen SDM nggak harus kaku, oh ini harus ditetapkan di sana. Ditetapkan di sana pun apabila ada usulan dari bawah tentang legalitasnya itu kita kaji, kita telaah. Kemudian jika tidak digunakan. Nah, gitu Bapak. Jadi kalau orang Jawa tuh yang rembuk dirembuk ketika ini terkait dengan tata kelola manajemen SDM. Yang terpenting adalah bahwa harapan kami yang masih susah itu adalah bagaimana menempatkan SDM ini sesuai dengan kompetensinya. Ini yang masih perang batin dan perang beneran di berbagai level organisasi. Kemudian yang terkait dengan gimana sih terkait pandemi, work for home, gimana cara keterlibatan pimpinan untuk bisa mengendalikan. Tentu masing-masing lembaga punya cara, punya mekanisme bagaimana sistem yang dilakukan bisa terpantau. Kalau saya sebagai ibu, Pak, ibu-ibu ketika masih menjadi birokrat menggunakan kata hati. Taklukkan hati dengan sentuhan dan dengan komunikasi. Dimanapun Bapak berada, sejauh-jauhnya kedekatan Bapak dengan staf, sekali-kali Bapak berkomunikasi dengan orang yang selama ini tidak pernah Bapak sentuh. Nanti rasakan apa perubahannya. Hanya say hello, hanya WA, hai di mana kau? Sehatkah? Cuman gitu saja. Bapak mau perintah apapun, jiwa ragaku, Pak. Terlebih dengan kalau staf atau pejabat di bawah Bapak yang memang selama ini sudah sejalan, sehati, seirama, gitu, lebih mudah mengendalikan. Tetapi bagaimana yang agak jauh tadi? Kalau kami taklukkan hatinya dengan komunikasi. Hanya simpel itu Bapak di kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu Bapak punya jurus-jurus jitu yang lain. Bagaimana menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, gitu kan? Terima kasih. Saya kembalikan ke baik Bu Narsi. Mudah-mudahan Pak Putut sudah cukup dengan jawabannya. Yang berikutnya ini ada satu lagi Bu dari Pak Fatur Kemendikbud. Beliau menyampaikan, saya percaya dengan teman-teman DTK integritasnya sangat tinggi. Yang perlu diperhatikan bagaimana pertanyaannya. Ini yang perlu diperhatikan bagaimana. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana menerapkan hal ini kepada stakeholder DTK, terutama teman-teman yang belum paham ZIWBK. Jadi bisa jadi ini bagaimana kita menyampaikan ke stakeholder kita. Mungkin itu Bu. Jadi kalau misalnya kita dari sisi kita sudah
kuat integritasnya. Terkait stakeholder ini bagaimana? Mungkin itu, Bu, pertanyaan terakhir. Baik. Untuk stakeholder, kita ingat sistem integritas ada 16 komponen sistem integritas. Nomor 1 adalah penteladanan pimpinan. Penteladanan pimpinan. Bagaimana mungkin perubahan pembangunan budaya integritas tanpa ada pengaruh dari unsur pimpinan? Maka kalau ada orang yang ngomong biar aja lah, yang penting aku jalan dulu di bawah. Sekuat apapun staf melakukan perubahan ketika pimpinan tidak memberikan dukungan, mau apa kita? Oleh karena itu, memang dalam hal ini seperti Pak Putut, berbahagialah kita punya pimpinan seperti Pak Putut. Komitmennya sudah bisa ketangkep, luar biasa, dukungannya juga. Dan beliau akan lebih mendekatkan diri, mendekatkan hati kepada partner kerjanya, baik itu yang di tingkat atas, sederajat, maupun di level bawah. Semua dirangkul. Itu kekuatan yang luar biasa. Nah, bagaimana mempengaruhi? Ya, sekarang shading integrity, kuat-kuatan mempengaruhi. Kuat-kuatan mempengaruhi. Seperti kami di Jawa Tengah, waktu menjadi penyuluh anti korupsi pertama, bagaimana saya mungkin mempengaruhi gubernur yang memang sudah memiliki mboten korupsi, mboten ngapusi jargonnya. Tentu orang lain yang memiliki pengaruh lebih dahsyat dibanding saya. Saya namakan gajah. Cari dulu gajahnya yang mampu menaklukkan pimpinan saya. Nah, tentu para stakeholder ini harus memang dilakukan apa? 1, dilakukan penyadaran. 2, dilakukan pemahaman. 3, dibuat bahwa integritas, mboten korupsi, mboten ngapusi, ini merupakan suatu kebutuhan demi kepentingan yang lebih besar. Masa iya stakeholder penyelenggara negara, hidup dari negara, tidak mau memikirkan negara? Itu. Ketika Ibu Pertiwi memanggil, ketika negara butuh pemuda, siapa lagi yang kita tengok? Kecuali kita yang menawarkan diri dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik atau strategi komunikasi untuk mempengaruhi ke arah jalan kebaikan. Percayalah, ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Ketika niat itu kita lontarkan dalam kebaikan-kebaikan. Itu, Master, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Bu Harsi. Mohon maaf waktunya sudah selesai. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang masih ingin menanyakan hal yang lain. Jadi mohon maaf ini karena hari Jumat, waktunya tidak bisa panjang. Tadi udah ada beberapa yang izin untuk persiapan sholat Jumat. Baik, terima kasih. Kami tutup acara sharing session. Terima kasih Bu Harsi. Ya, izin mau meralat tadi di leaflet kayak nggak salah, itu saya konsultan anti korupsi. Sebenarnya saya konsultan manajemen kesehatan secara alat ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, kita tutup acara sharing session hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Endah. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas kepercayaannya. Terima kasih Bu Suharsi dan Pak Lukman atas materi dan informasi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sharing session tadi berarti telah selesai juga acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Direktorat Dana Transfer Khusus. Dan ini merupakan awal. Akan ada rangkaian acara lagi untuk selanjutnya. Salah satunya adalah ada sayembara foto. Ya, jadi kami mengadakan sayembara foto untuk lomba desain logo zona integritas DTK, Direktorat Tanpa Korupsi, titik. Nah, ini kami tunggu pengirimannya sampai dengan 3 Maret 2021. Kami akan pilih 3 desain yang menarik dan akan diberikan hadiah yang menarik dari kami. Baik,
Semoga acara pada hari ini bisa memberikan kita semangat baru untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan integritas serta kualitas pelayanan di instansi kita masing-masing. Mari bersama budayakan integritas dan berantas korupsi dengan tegas. Dan yang paling penting, jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini. Akhir kata, saya Linda Pusparini, serta panitia yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu. Tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Salam DTK, Direktorat Tanpa Korupsi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dari kementerian, dari daerah, semua dari Pemda. Baiklah, Mas Eko. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf semuanya ya, izin live. Terima kasih semuanya ya, izin live ya. Assalamualaikum. Siang. Izin live Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Perlu. Ya, terima kasih. Kami pun izin live. Matur nuwun Bapak.